dosen mata kuliah Evaluasi Media PBA dan rekan-rekan kelas A dan D yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Exploring 21 Century Learning atau kita akan mempelajari mengenai pembelajaran abad 21. Di sini saya Muhammad Ares selaku moderator, nggak sendiri ya, ada teman-teman yang lain. Yang pertama ada Alwi Hajimi di sebelah saya, lalu ada Hamam Usama dan Putra Maulana yang akan memaparkan materi mengenai pembelajaran abad 21. Boleh next slide. Ya mungkin langsung saja masuk ke materi pertama mengenai pembelajaran abad 21 ini. Tentu dalam pembelajaran abad 21 itu nggak lepas dari namanya teknologi ya. Jadi teknologi itu merupakan hal yang paling mendasar untuk pembelajaran abad 21 karena teknologi pada zaman atau abad 21 ini udah mulai canggih gitu. Nah, di sini ada kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya teknologia, yang berarti tekno itu merupakan artinya kemampuan dan logia artinya ungkapan. Teknologi merupakan istilah yang luas berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Nah, proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga semakin berkembangnya zaman, menggunakan teknologi yang cocok dalam pembelajaran disebut sebagai teknologi pengajaran. Jadi, dalam pembelajaran abad 21 ini, teknologi merupakan hal yang penting untuk proses pembelajaran ya. Karena tentu pendidikan juga mengikuti zaman gitu. Jadi, semakin canggih ya, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada gitu. Boleh di next slide. Nah, selain teknologi, di sini kami membahas mengenai dalam media pembelajaran juga membahas mengenai format media dan bahan-bahan pengajaran. Jadi, selain teknologi yang tadi saya jelaskan, media juga sebagai pengantar dari proses pembelajaran. Di sini format media itu ada dua. Yang pertama, format media dan bahan pengajaran. Nah, format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya terdapat pesan yang disertakan dan tampilan. Nah, yang kedua itu ada bahan pengajaran, yaitu bahan-bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa gitu. Jadi di sini terlihat jelas perbedaannya bahwa format media itu merupakan bentuk fisik yang di dalamnya terdapat pesan atau yang disertakan dan ditampilkan gitu. Kalau bahan pengajaran itu merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, padahal sama saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya mengenai apa saja dari contoh format media dan bahan-bahan pengajaran. Yang sebenarnya kita tahu, sebelum kita menentukan bahan pengajaran, kita harus terlebih dahulu menentukan media apa yang digunakan dan format apa yang digunakan. Nah, untuk gambarannya itu dapat seperti di tampilan PPT, yang mana pada media itu ada berupa teks, contohnya itu format media yang bisa digunakan berupa buku atau perangkat lunak komputer. Terus ada contoh bahan pengajaran itu bisa berupa buku cetak pelajaran bahasa Arab yang mana dapat yang sering kita pelajari di sekolah-sekolah maupun pada perkuliahan. Lalu ada media berupa audio, itu bisa format medianya yaitu ada CD dan penyaji langsung, yang mana bahan pengajarannya itu berupa radio, audio percakapan dalam bahasa Arab. Lalu ada media berupa visual, gambaran gitu. Formatnya dapat berupa seperti gambar pada papan tulis, foto di koran maupun sebagainya. Dan bahan pengajaran yang dapat digunakan itu bisa berupa gambar atau tulisan berupa mufradat bahasa Arab yang bisa kita buat gitu di papan tulis ataupun di kelas-kelas gitu ditempelin gitu berupa mufradat yang mungkin bagi pembelajaran untuk siswanya. Lalu media berupa orang-orang atau people, format Person. medianya berupa guru atau ahli bidang studi atau yang ahli di bidang sesuatu. Itu bahan pengajarnya berupa seorang atau pembicara atau pengajar yang ahli dalam pembelajaran bahasa Arab seperti dari natik dari luar atau sebagainya. The next.
Lalu selanjutnya media berupa video yang sering kita temui itu berupa DVD ataupun film dokumenter yang mestinya mengandung pembelajaran, yang mana bahan pengajarannya itu dapat berupa film dokumenter dalam bahasa Arab, dasar bahasa Arab yang mungkin bisa diparodin gitu ya, dalam bahasa Arab atau dubbing bahasa Arab buat pembelajaran siswanya. Lalu ada media rekayasa dapat berupa model plastik, benda-benda yang bersifat tiga dimensi yang dapat disentuh dan pastinya berkaitan dengan pembelajaran. Yang mungkin bahan pengajarannya yang dapat digunakan itu bisa berupa membuat suatu benda yang kemudian benda tersebut bisa diberikan nama atau dalam bahasa Arab bagi pembelajaran gitu ya. Sama seperti media visual sebelumnya. Baik, boleh next. Lalu selanjutnya ada rangkaian kesatuan atau kontinuum konkret abstrak. Menurut psikolog Jeremy Brenner, yang bekerja di perspektif yang berbeda dalam mengembangkan teorinya mengenai pengajaran, itu beliau mengatakan bahwa urutan di mana para pelajar menjumpai material berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas. Brunner juga menjelaskan bahwa ini berlaku bagi seluruh pelajar yang tidak hanya pada anak-anak tertentu. Jika sebuah tugas belajar disajikan pada orang dewasa yang tidak memiliki pengalaman relevan, belajar akan lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Secara umum juga ketika pelajar bergerak menuju pengalaman yang lebih abstrak atau konkret, dapat lebih banyak informasi yang dapat didapatkan dalam waktu yang lebih singkat pastinya dan butuh lebih bagi para siswa untuk terlibat dalam simulasi dan pemahaman peran daripada untuk menyajikan informasi yang sama dalam bentuk rekaman video, serangkaian visual, presentasi verbal, dan teks dalam layar komputer ataupun dalam sebuah buku. Boleh next. Selanjutnya ada belajar. Belajar yang seperti kita tahu mungkin sering terdengar di telinga kalian ya. Gambaran belajar itu seperti apa? Karena belajar masing-masing itu punya metodenya masing-masing dalam belajar. Belajar atau learning, Inggrisnya, didefinisikan sebagai perubahan terus-menerus dalam kemampuan yang berasal dari pengalaman pembelajar dan interaksi pelajar dengan dunia. Proses belajar mengajar terjadi karena adanya interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan sebagai sumber belajar. Secara efektif, seorang guru dapat memanfaatkan teknologi dan media untuk memberikan pemahaman dasar pada siswa terkait belajar. Teknologi dan media pengajaran juga dapat memberikan guru sebuah alat pembelajaran untuk melibatkan siswa dalam belajar. Proses belajar mengajar jadi karena adanya interaksi ya, yang tadi sudah jelaskan. Maka untuk ketiga aspek ini itu tidak dapat dipisahkan, sehingga jika tidak ada interaksi atau tidak ada komponen dari tiga ini, maka belum dikatakan belajar itu bisa dikatakan kegiatan itu sebagai belajar ataupun sebagainya. Mungkin penjelasan dari Ane sekian, Ane kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Hamam Sama yang sudah memaparkan materi yang telah tadi dipaparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Albi Azimi. Saya persilakan. Oke, boleh di next. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Akhi Hamam mengenai definisi dari belajar ataupun penjelasan mengenai belajar. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis belajar. Guru sebagai komponen utama dalam pendidikan harus bertanggung jawab mengatur lingkungan belajar yang merupakan hal penting untuk mengetahui bahwa guru harus mendapat memfasilitasi empat ranah utama belajar, yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, ranah motorik, dan ranah interpersonal. Nah, kita bakal kupas nih satu-satu daripada ranah-ranah ini. Ranah kognitif, belajar menggunakan serangkaian kemampuan intelektual yang dapat dikelompokkan menjadi informasi verbal atau visual atau keterampilan intelektual. Belajar verbal atau visual biasanya melibatkan pengingatan kepada fakta atau informasi. Kita ambil contoh, yaitu menyebutkan tulang-tulang tangan manusia, melabelkan nama-nama pada suatu benda dalam menggunakan bahasa Arab.
Lalu menyebutkan waktu-waktu penting pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia dan sebagainya. Nah, ini semua termasuk contoh daripada ranah kognitif. Lalu ada ranah afektif. Dalam ranah afektif melibatkan sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Tujuan dari afektif meliputi menstimulasi minat dalam sejarah dengan mewawancari kerabat yang lebih tua, mendorong perilaku sosial yang sehat melalui penciptaan program daur ulang dan penerapan sekumpulan standar etika untuk memanfaatkan internet. Lalu ada ranah kemampuan motorik. Kemampuan motorik merupakan kemampuan belajar yang melibatkan keterampilan atletik, manual, dan keterampilan fisik lainnya. Nah, dilanjut kepada ranah interpersonal. Maksudnya adalah kemampuan interpersonal merupakan keterampilan pada orang yang membutuhkan kemampuan untuk berhubungan secara efektif kepada orang lain. Guru bertugas sebagai fasilitator dan para siswa sering ditempatkan dalam kelompok kooperatif untuk berbagai kegiatan belajar. Dalam ranah ini, guru harus mengajarkan pada siswa bagaimana menyimak, berbagi, menghormati, membantu, dan memimpin untuk mencapai komunikasi antar personal yang efektif. Boleh di next. Lalu ada perspektif psikologis mengenai belajar. Yang pertama itu ada behavioris perspektif. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. eh, dengan mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan berbagai bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal yang untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Lalu ada kognitivis perspektif. Kognitivisme didasarkan pada penelitian psikolog Swiss Jean Piaget tahun 1977. Teori ini membahas bagaimana orang-orang berpikir, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Dalam belajar kognitif, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitivisme menyatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lalu yang ketiga ada konstruktivis perspektif. Konstruktivisme merupakan gerakan yang melampaui keyakinan para kognitivis. Konstruktivisme menganggap keterlibatan para siswa dan dalam pengalaman yang bermakna sebagai pokok pembahasan dari pembelajaran empiris. Lalu ada perspektif psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan perspektif mapan lainnya dalam kajian mengenai belajar dan mengajar. Psikolog sosial memusatkan pada efek organisasi sosial dalam ruang kelas terhadap belajar. Boleh di next. Kita lanjut ke peran teknologi dalam media dalam belajar. Teknologi dan media dapat berperan banyak untuk belajar. Apabila pada pengajarannya berpusat pada guru, teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Namun di sisi lain, jika pengajaran berpusat pada siswa, maka para siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Boleh di next. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemanfaatan teknologi dan media oleh guru. Model Azure. Model Azure ini adalah model desain instruksional yang dikembangkan oleh Robert Heinrich, Michel Molenda, James Russell, dan Sharon Smaldino. Model Azure dirancang untuk membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif dan efisien. Ah, Model ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pembelajaran, termasuk pembelajaran tatap muka, PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran campuran. Model Azure dapat digunakan untuk merancang pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka tadi. Namun, dalam pembelajaran jarak jauh, beberapa langkah dalam model Azure perlu disesuaikan. Misalnya, pemilihan media dan materi pembelajaran yang sesuai dengan keterbatasan teknologi dan akses internet peserta didik. Yang kedua itu pengajaran tematik. Pengajaran tematik adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan
beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Metode ini bertujuan untuk membantu para peserta didik memahami keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dan melihat dunia secara holistik. Dalam pengajaran tematik, guru memilih tema yang menarik dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Kemudian guru menyusun rencana pembelajaran yang mencakup berbagai mata pelajaran yang terkait dengan tema tersebut. Contohnya, jika tema yang dipilih adalah lingkungan hidup, maka guru dapat mengintegrasikan mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia dalam rencana pembelajaran. Nah, untuk pengajaran tematik ini sudah berlaku ya, dan sudah diterapkan ya, sudah lama di dalam sekolah dasar ataupun MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri ataupun ya yang swasta. Mungkin itu dari Ane. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oh iya, Ahmad. Iya, terima kasih Albi Hajim yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dipaparkan lagi materi selanjutnya yang disampaikan oleh Putra Maulana. Saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Setelah tadi rekan saya membahas pemanfaatan teknologi dan media oleh guru, kali ini saya akan membahas pemanfaatan teknologi media oleh siswa. Ada dua ya, teman-teman sekalian, ada portofolio dan pendidikan jarak jauh. Untuk portofolio sendiri itu merupakan kumpulan karya para siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu. Nah, portofolio biasanya mencakup artefak yang merupakan benda-benda dan bahan-bahan yang dibuat oleh para siswa. Nah, tujuan dari penelitian portofolio yaitu untuk mengukur prestasi siswa berdasarkan kemampuan mereka untuk menciptakan produk nyata, menggambarkan pencapaian mereka dari seni analisis, sintesis, dan evaluasi. Pemikiran siswa sebaiknya menjadi salah satu komponen penting dalam portofolio ini. Yang kedua ada pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah metode belajar mengajar yang dilakukan tanpa tatap muka. Seperti iya benar. Tatap muka langsung antara guru dan siswa. Metode ini menggunakan berbagai media teknologi seperti internet, televisi, radio dan lain-lain. Seperti kita ini juga bisa tatap muka antar Zoom ya. Nah, pendidikan jarak jauh merupakan pendekatan yang berkembang pesat nih di bidang pengajaran di seluruh dunia. Pendekatan ini telah meluas digunakan oleh organisasi bisnis, industri, dan medis maupun sekarang pendidikan. Lembaga pendidikan tinggi telah memanfaatkan jarak jauh untuk meraih lebih banyak siswa yang beraneka ragam atau mahasiswa secara geografis terpisah-pisah yang memiliki akses terbatas ke pengaturan ruang kelas tradisional. Seperti kita saat ini mungkin ada yang belajarnya jauh dari Bogor, Bandung. Cibung Bulang. Nah, sekarang kita lagi Cibung Bulang masih bisa bertatap muka dengan para kalian. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada lingkungan belajar. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem. Cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Lalu ada dua ya teman-teman, di sini ada synchronous dan asynchronous learning atau ASL. Itu adalah metode pembelajaran jarak jauh yang membedakan pada synchronous learning, sinkron, waktunya sudah terjadwal. Sedangkan asynchronous learning waktunya tidak ditentukan. Boleh di next slide. Nah, di lingkungan belajar yang tadi saya ada terbagi dua ya, bilang ada sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus dalam waktu bersamaan. Nah, pembelajaran sinkronus adalah cara belajar yang memungkinkan peserta didik secara real time, secara waktu yang jelas gitu, dan sudah ditentukan waktunya. Dengan bantuan teknologi, pembelajaran ini menghadirkan kehadiran peserta didik dan guru pada waktu yang sama, namun dapat dilaksanakan dari lokasi yang berbeda. Seperti kita, sini kita sudah terjadwal nih, jam 8.
Meskipun kita beda tempat nih, Cibung Bulang dengan Jakarta, kita masih bisa bertatap muka di waktu yang sama. Lalu ada yang kedua, asinkronus. Tidak dalam waktu bersamaan. Asinkronus dapat didefinisikan sebagai kegiatan belajar yang terjadi di luar kerangka waktu yang telah ditentukan dibandingkan dengan pembelajaran sinkron, di mana peserta diminta untuk berpartisipasi pada waktu dan tempat yang sama. Pembelajaran asinkronus menawarkan lebih banyak kenyamanan bagi individu. Ini menjadi solusi cara bagi belajar bagi peserta didik yang sangat sibuk, yang memiliki komitmen lain untuk belajar dan mengikuti perkembangan. Next. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya ada informasi dan pengajaran ya. Untuk informasi yaitu merupakan pengetahuan, fakta, berita, komentar, dan konten seperti yang terdapat dalam buku. Informasi yang disajikan di memo atau memori ya. Ya memo, di memo, ruang kelas, buku teks, atau situs web. Orang-orang yang menerima informasi tidak seharusnya bertanggung jawab atas pembelajaran karena konsepnya hanya disajikan melalui informasi. Nah, dalam presentasi yang sering kita temukan itu bersifat umum dari segi konten dan tujuannya, yaitu untuk memberikan ikhtisar tentang gagasan dan permasalahan untuk menciptakan ketertarikan untuk menyediakan berbagai informasi latar belakang atau memberikan rincian prosedur. Kita juga presentasi seperti ini merupakan bagian dari informasi pembelajaran ya teman-teman. Selanjutnya ada pengajaran. Pengajaran atau instruksi merujuk pada usaha apapun untuk merangsang belajar melalui penyusunan pengalaman yang cermat untuk membantu para siswa dalam meraih perubahan mengenai kemampuan yang diinginkan. Keterlibatan aktif dengan berbagai informasi seperti mempertanyakan, membahasnya, menerapkannya pada situasi praktis merupakan komponen penting pengajaran. Nah, pengajaran juga merupakan penyusun informasi dan lingkungan untuk memudahkan kita belajar. Menurut Gagne 1985, pengajaran sebagai sekumpulan kejadian yang bersifat eksternal bagi para pembelajar yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Lingkungan tidak hanya tempat di mana pengajaran berlangsung, tetapi juga termasuk strategi, teknologi, dan media yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dan memandu proses belajar para pembelajar. Boleh di next slide. Selanjutnya ada strategi. Nah, strategi dalam kata sederhananya berarti cara melakukan sesuatu. Strategi sering dikaitkan dengan pembelajaran atau pengajaran yang biasa disebut strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran itu merupakan cara melibatkan para pelajar dalam kegiatan belajar mengajar tertentu. Nah, strategi dalam pengertian lain merupakan prosedur pengajaran yang dipilih untuk membantu para pelajar untuk meraih tujuan atau menginternalisasi konten. Nah, contoh-contoh strategi pembelajaran yang sering kita dengar antara lain presentasi, demonstrasi, belajar kooperatif, permainan, simulasi, penyelesaian masalah, diskusi, latihan, dan praktikum, penemuan, dan tutorial. Insya Allah semuanya itu sudah dipraktekkan dalam pembelajaran kita. Amin. Insya Allah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Iya baik, terima kasih pada Maul yang telah memaparkan materi dan rekan-rekan sebelumnya yang sudah memaparkan. Lanjutnya mungkin masuk ke sesi tanya jawab atau gimana, Ustaz? Boleh langsung aja dulu, nanti dikumpulkan bersama-sama ya diskusinya. Oh iya, baca kesimpulan. Tanya dulu.
Ustadz Afwan tanya jawab dulu ya jadinya. Enggak, langsung aja. Oh langsung aja. Nanti tanya jawabnya bareng aja. Kelompok ini dan kelompok berikutnya. Ya udah, terima kasih. Mungkin segitu saja dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangan dari kami atau tadi ada banyak kebisingan yang bocor gitu Jangan ya. jangan jangan wassalam dulu, Ya, dipersilakan maksudnya ke kelompok ini berikutnya maaf gitu. dulu Ustadz. Iya, Selanjutnya iya. ya, bahkan ke kelompok selanjutnya. Iya, iya. Bismillah, Ustadz izin mulai. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Hambali dan Ustadz Abbas selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Kami dari kelompok 2 dari kelas A izin memaparkan materi tentang meningkatkan belajar dengan video. Ya, kelompok 2 dari kelas A beranggotakan Farhana Isti Amalia, Sultanis Rahma, Tasya, Tasya Sabrina, Sabrina Zahra. Ya, untuk subbab yang pertama, video dan ranah pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Video dan ranah pembelajaran. Menurut Nugen 2005, banyak guru yang menggunakan video untuk memperkenalkan sebuah topik, menyajikan konten, menyediakan perbaikan, dan meningkatkan pengayaan. Segmen-segmen video bisa digunakan di seluruh lingkungan pengajaran dengan kelas, kelompok kecil, dan siswa-siswa perorangan. Video tersedia untuk hampir seluruh jenis topik dan untuk seluruh jenis pembelajar di seluruh ranah pengajaran kognitif, afektif, kemampuan motorik, dan interpersonal. Mereka bisa membawa para pembelajar hampir kemana saja, memperluas minat siswa melampaui dinding ruang kelas. Peristiwa yang terlalu berbahaya untuk diamati, seperti gerhana matahari, bisa dipelajari dengan aman. Waktu dan biaya dari kunjungan lapangan bisa dihindari. Ranah dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama, ranah afektif. Ketika terdapat salah satu unsur dari emosi atau keinginan untuk belajar afektif, video biasanya bekerja dengan baik. Model peran dan pesan dramatis pada video bisa mempengaruhi sikap. Yang kedua, ranah kognitif. Para pembelajar mengamati reka ulang dramatis dari kejadian bersejarah dan perekaman aktual dari kejadian yang lebih belakangan. Warna, suara, dan gerakan mampu menghidupkan kepribadian. Yang ketiga ada ranah kemampuan motorik. Video sangat hebat untuk menampilkan bagaimana sesuatu bekerja. Pertunjukan kemampuan motorik bisa dengan mudah dilihat melalui media ketimbang dalam kehidupan nyata. Yang terakhir ada ranah kemampuan interpersonal. Ketika siswa sedang belajar kemampuan interpersonal, seperti penyelesaian konflik dan hubungan dengan sesama siswa, mereka bisa mengamati orang lain dalam video untuk pertunjukannya dan dianalisis. Tipe-tipe video edukasi.
Yang pertama ada dokumenter. Dokumenter terkait dengan fakta, bukan fiksi atau versi fakta yang difiksikan. Dokumenter berusaha menggambarkan secara real kisah-kisah nyata mengenai situasi dan orang-orang nyata. Mini serial dari The Civil War merupakan salah satu contoh penyajian dokumenter dari sebuah periode kritis dalam sejarah eh, Amerika Serikat. Acara-acara seperti Nova dan National Geographic menawarkan dokumenter yang luar biasa dalam sains, budaya, dan alam. Jelasnya seluruh dokumenter televisi tersedia untuk dibeli dalam bentuk video. Video yang kedua ada dramatisasi. Video memiliki kemampuan untuk membuat para siswa terpesona ketika drama kemanusiaan ditampilkan di hadapan mereka. Sebagai misal, acara televisi seperti CSI dapat membawa mereka dalam dunia forensik untuk mengamati apa yang terjadi selama proses investigasi sebuah kejahatan. Mereka ulang kembali dari banyak kejadian penting dalam sejarah tersedia dalam bentuk video. Film-film fitur pada video menawarkan ratusan pilihan kepada guru dan siswa. Contoh lain dari selain CSI ada contoh yang bisa membawa ke dunia, yaitu ada Harry Potter yang bisa membawa ke dunia sihir. Yang ketiga, penceritaan kisah lewat video. Menceritakan kisah merupakan salah satu kemampuan penting untuk dikembangkan pada siswa dari semua usia. Penceritaan kisah lewat video memungkinkan para siswa untuk kreatif sembari mengembangkan kemampuan mereka memahami visual, kemampuan menulis, dan kemampuan memproduksi video. Tujuan seharusnya adalah mengajari para siswa untuk menyampaikan gagasan melalui kisah. Dalam proses tersebut, siswa bisa saling mengajar dan belajar satu sama lain. Tipe yang terakhir adalah kunjungan lapangan virtual. Video bisa membawa para siswa ke tempat-tempat yang mungkin mereka tidak dapat mengunjunginya. Guru bisa membawa siswa-siswa ke hutan hujan Amazon, hutan-hutan Guinea Baru, atau kawasan kutub utara yang membeku. Sebagian besar dari kita tidak akan pernah menjalani safari ke Afrika atau menghabiskan beberapa bulan di belukar Alaska untuk mengamati perilaku binatang di kehidupan liar. Maka dari itu, kita bisa pergi ke tempat-tempat semacam itu dan banyak lagi melalui video. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu atribut khusus dalam video. Karena sebagian besar dari kita menganggap video sebagai salah satu sarana yang dirancang untuk memproduksi gambar realistik dari dunia di sekitar kita, kita cenderung lupa bahwa atribut mendasar dari video adalah kemampuan merekayasa perspektif temporal dan spasial. Rekayasa waktu dan tempat tidak hanya menyajikan hasil yang dramatis dan kreatif, tapi juga memiliki implikasi penting bagi pengajaran. Yang pertama, atribut khusus dalam video yaitu rekayasa waktu. Video memungkinkan kita untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengamati sebuah kejadian. Sebagai misal, mungkin butuh waktu yang sangat lama bagi para siswa untuk benar-benar mengamati sebuah jalan tol yang sedang dibangun, tetapi menyuntik video dengan cermat dari berbagai kegiatan berbeda-beda yang turut serta di dalam pembangunan jalan tol bisa menata ulang pentingnya kejadian tersebut dalam beberapa menit saja. Kita juga bisa menyingkirkan segmen waktu sebagai misal dengan jenis urutan di mana di dalamnya sebuah kejadian dan kemudian muncul lagi di hari selanjutnya. Nah, waktu yang telah disingkirkan atau dienyahkan itu dari urutan tersebut, kita tahu bahwa malam telah berlalu meskipun kita tidak mengalaminya dalam waktu yang saat itu juga. Lalu yang kedua, kompresi waktu. Video bisa mengkompresi waktu yang dibutuhkan untuk mengamati sebuah kejadian. Di sini sebuah bunga bisa melihat mengembang di hadapan atau bintang-bintang bisa menggores di sepanjang langit pada malam hari. Nah, teknik ini dikenal sebagai timelapse atau selang waktu, memiliki penggunaan penting dalam pengajaran. Sebagai misal, proses sebuah kepompong menjadi kupu-kupu terlihat lambat bagi pengamatan di ruang kelas, tapi melalui videografi, selang waktu kupu-kupu bisa muncul dari kepompong dalam hitungan menit. Lalu yang ketiga, rekayasa tempat. Video memungkinkan kita untuk melihat fenomena baik dalam makrokosmos maupun mikrokosmos, yaitu pada kisaran yang sangat dekat atau jarak yang sangat jauh. Televisi memungkinkan siswa untuk mengamati dua kejadian yang terjadi secara serentak, tetapi yang terpisah itu bermil-mil jauhnya. Menggunakan layar terbelah, teknik ini sering kali digunakan dalam kejadian berita di mana satu pandangan dari dua orang ditampilkan meskipun mereka berada pada bagian yang berbeda di negara atau dunia. Lalu yang keempat ada animasi. Waktu dan tempat bisa juga direkayasa dengan animasi. Ini merupakan teknik yang mengambil untung dari
persistensi penglihatan untuk memberikan gerakan pada objek tak beranimasi. Terdapat berbagai teknik untuk memperoleh animasi, tetapi pada dasarnya animasi itu dibuat dari serangkaian foto, gambar, atau gambar komputer dari pemindahan-pemindahan kecil dari perangkat atau gambar. Jika sebuah benda seperti itu ditampilkan pada sebuah bingkai tunggal, kemudian dipindahkan pada jarak yang sangat pendek, kemudian ditampilkan kembali, dipindahkan lagi, lalu ditampilkan lagi, dan seterusnya. Maka benda tersebut saat dilihat akan terlihat seolah-olah benda itu telah terus-menerus berpindah-pindah tempat. Lalu yang terakhir, konvensi video. Perangkat dan teknik yang digunakan dalam video untuk merekayasa waktu dan tempat menggunakan apa yang bagi sebagian besar dari kita biasanya disebut dengan konvensi. Itu kita mengerti bahwa dalam tayangan video, misalnya seorang atlet yang lompatnya dihentikan di tengah-tengah udara, sebenarnya itu tidak kaku tempat, bahwa kilas balik bukanlah merupakan pembalikan dari kesatuan normal waktu kita, bahwa bola lampu sebenarnya tidak pecah berhamburan dengan kecepatan lambat. Para guru bagaimanapun juga harus ingat bahwa kemampuan untuk memahami konvensi video merupakan kemampuan yang harus dipelajari. Video tidaklah sendirian dalam kebergantungan pada konvensi yang diterima untuk interpretasi dan apresiasi. Teknik kilas balik biasa digunakan dalam karya sastra dan biasanya diterima oleh pembaca. Boleh di next. Lalu ada format video. Format video sini dibagi menjadi dua, yaitu format video digital dan format video analog. Format video digital itu yang pertama DVD, merupakan sarana yang menawarkan penyimpanan digital dan pemutaran kembali video gambar bergerak. Lalu yang kedua ada video komputer. Video berbasis komputer ini biasanya para siswa menyiapkan laporan video dan presentasi kelas ini di komputer menggunakan urutan video atau gambar dari material yang telah mereka rekam atau dari DVD, dan mereka biasa merekayasa gambar dan suara seperti mereka merekayasa teks menggunakan pengolah kata. Lalu yang ketiga, video internet. Video internet, banyak situs web sekarang menawarkan penyiaran internet berbagai kejadian atau kegiatan, termasuk kejadian pemberitaan penting, kegiatan ilmiah, dan presentasi budaya. Lalu yang keempat, video terkompresi. Video terkompresi menghemat spasi data dengan merekam hanya bagian yang bergerak atau berubah dari setiap bingkai. Lalu yang terakhir, streaming video. Video juga bisa dipancarkan melalui internet menggunakan streaming video. Teknik yang streaming artinya bahwa berkas tidak harus seutuhnya diunduh sebelum segera setelah penggunaan mengklik pada tautan yang berisi video atau audio, kontennya mulai diputar. Lalu format video analog. Sini ada kaset video. Sebagian besar dari kita telah merekam acara televisi ini di kaset video untuk ditonton belakangan atau diulang. Banyak sekolah dan pusat sumber daya masih memiliki perpustakaan program di seluruh area mata sekolah yang disimpan di kaset video. Banyak juga ruang kelas memiliki akses siap sedia ke feature dan TV layar lebar. Di sini ada keuntungan belajar dengan gambar bergerak. Yang pertama, gambar-gambar bergerak memiliki keuntungan yang jelas daripada gambar diam dalam menampilkan konsep di mana gerakan sangatlah penting untuk belajar seperti kemampuan motorik. Yang kedua, proses. Pengoperasian seperti tahapan proses perakitan atau percobaan ilmiah di mana gerakan berurutan sangatlah penting bisa ditampilkan lebih efektif. Lalu yang ketiga, pengamatan yang bebas resiko. Video memungkinkan para siswa untuk mengamati fenomena yang mungkin saja terlalu berbahaya untuk dilihat secara langsung, seperti gerhana matahari, letusan gunung Merapi, atau suasana perang. Lalu yang keempat, dramatisasi. Dramatisasi, reka ulang yang dramatis bisa menghidupkan kepribadian dan kejadian bersejarah. Lalu selanjutnya, pembelajaran keterampilan. Penelitian mengindikasi bahwa penguasaan keterampilan fisik mengharuskan pengamatan dan latihan berulang-ulang. Lalu pembelajaran efektif, karena potensi besarnya untuk dampak emosional video bisa bermanfaat dalam pembentukan sikap personal dan sosial. Selanjutnya ada penyelesaian masalah.
Dramatisasi yang berakhiran terbuka seringkali digunakan untuk menyajikan situasi tak terselesaikan yang membuat para pemirsa mendiskusikan berbagai cara mengatasi masalah tersebut. Lalu pemahaman budaya. Kita bisa mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadap budaya orang lain dengan melihat penggambaran kehidupan sehari-hari dalam masyarakat lainnya. Dan terakhir, membentuk kebersamaan dengan melihat program video bersama-sama, sebuah kelompok orang yang berbeda-beda bisa membangun dasar kesamaan pengalaman untuk membahas sebuah isu secara efektif. Lalu terdapat keterbatasan belajar dengan gambar bergerak. Yang pertama, kecepatan yang tetap. Meskipun video bisa dihentikan untuk diskusi, tidak selalu dilakukan dengan penayangan untuk kelompok. Karena program ditayangkan dalam kecepatan yang tetap, beberapa pemirsa mungkin tertinggal dan yang lainnya tidak sabar menunggu bagian selanjutnya. Lalu yang kedua, orang-orang yang berbicara. Banyak video, terutama produksi setempat, sebagian besar terdiri dari penayangan orang-orang yang bicara dari jarak dekat. Lalu yang ketiga, fenomena yang diam. Meskipun video memiliki keuntungan bagi konsep yang melibatkan gerakan, ia mungkin tidak cocok bagi topik lain di mana kajian terperinci mengenai sebuah visual tunggal dilibatkan. Lalu yang keempat, salah penafsiran. Dokumenter dan dramatisasi seringkali menyajikan perlakuan yang rumit dan canggih terhadap suatu isu. Sebuah penayangan yang dimaksudkan sebagai sebuah eh, satir mungkin saja dipahami apa adanya oleh seorang pemirsa muda. Lalu yang terakhir, pengajaran abstrak dan non visual. Video buruk dalam menyajikan informasi abstrak dan non visual. Sarana yang lebih disukai untuk kata-kata saja adalah teks. Selanjutnya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya ada memproduksi video. Di sini produksi video itu dapat mendorong siswa, mendorong kesadaran siswa untuk pengembangan kreativitas, potensi keterlibatan dan jembatan ke kehidupan di luar ruang kelas. Lalu, produksi video juga memungkinkan guru atau pengajar untuk mengotak-atik materi untuk mata pelajaran mereka. Nah, di sini produksi video itu bisa digunakan mungkin perangkat lunak seperti iMovie yang itu ada gambarnya nanti ditunjukkan. Terus juga bisa menggunakan storyboard. Terus ada juga di sini Inspiration www.inspiration.com atau Creative Co www.creativeco.net yang bisa digunakan untuk pra dan pasca produksi. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada planning. Planning di sini itu penting ya karena dapat melibatkan pembuatan storyboard, penulisan naskah, dan mempersiapkan garis besar untuk merekam dan merevisi produksi video mereka. Untuk memberikan pengalaman yang beragam kepada setiap siswa, lakukan rotasi peran atau tukar peran di antara para penulis, editor, operator kamera, dan talent di depan kamera. Para siswa mulai memproduksi video dengan membuat serangkaian storyboard yang memfasilitasi perencanaan dan produksi video. Storyboard mencakup sketsa kasar adegan, naskah, dan catatan apapun untuk operator kamera, seperti perbesar untuk close-up wajah. Perangkat lunak pengatur grafis seperti Kitspiration dan Inspiration menyediakan alat yang berguna untuk membuat storyboard. Ketika sekelompok siswa secara bersama-sama terlibat dalam merancang video, pembuatan storyboard sangat membantu untuk mengatur dan mempresentasikan berbagai sudut pandang. Next. Selanjutnya ada perekaman atau recording. Di sini biasanya alat-alatnya itu misalnya kayak ini ada gambar kamera genggam, terus ada lavaliere atau mikrofon leher. Itu juga bisa mikrofon leher itu untuk menyambungkan speaker tunggal. Mikrofon ini dapat dijepitkan pada dasi atau baju, digantungan di leher atau bahkan disembunyikan di balik pakaian yang ringan. Tapi kalau misalnya mikrofon leher itu kan kadang suka nggak kedengaran, biasanya itu pakai stabil ini, pakai yang gambar ini yang ada di lapangan itu namanya mikrofon yang bisa digeser-geser, itu bisa jadi solusi yang terbaik untuk perekaman. Boleh di next.
Selanjutnya ada editing. Ini yang gambar bintang itu adalah gambar iMovie ya, logo iMovie. Terus kalau misalnya setelah mengambil video, biasanya kan melihat LCD yang ada di kamera. Anda juga bisa menghubungkan perekam kamera ke monitor televisi atau Anda bisa mentransfer gambar-gambar ke komputer. Banyak perekam kamera yang memungkinkan Anda menyunting langsung di kamera. Penggunaan kabel khusus transfer video, Anda bisa menghubungkan perekam kamera, apakah analog atau digital, ke komputer untuk menyalin gambar langsung ke hard drive komputer. Anda atau pengajar dan siswa kemudian bisa menyunting video di komputer tanpa menggunakan perekam kamera. Dan juga bisa menggunakan komputer sebagai perangkat display, menggunakan kamera digital untuk media bergerak, gambar-gambar bergerak dari sumber analog apapun bisa ditampilkan di layar tanpa harus disimpan dulu. Terdapat beberapa metode untuk menyimpan video dalam komputer. Salah satu formatnya adalah QuickTime untuk digunakan dengan sistem operasi macOS dan Windows. Banyak aplikasi seperti Commons Multimedia, Encyclopedia, menggabung film-film QuickTime. Para siswa bisa memproduksi milik mereka sendiri untuk menambahkan visual, grafik, dan teks ke portofolio atau proyek mereka. Perangkat lunak untuk memproduksi sendiri meliputi iMovie dari Apple dan Cinema dan VideoShop dari Avid Technology. Jenis-jenis perangkat lunak semacam itu terjadi di mana-mana dan tidak mahal. iMovie sudah disertakan dalam komputer Apple yang baru dan mudah digunakan. Dan yang ini merupakan panduan Azure untuk memilih dan menggunakan video. Yang pertama itu dapat menganalisis pembelajar. Terus yang kedua menyatakan standar dan tujuan. Yang ketiga memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Yang keempat memanfaatkan teknologi, media, dan materi. Yang kelima mengharuskan partisipasi pembelajar. Yang terakhir mengevaluasi dan merevisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kapan menggunakan video dalam pembelajaran. Penggunaan video sebagai media pembelajaran bisa dikaitkan dengan materi yang akan dibahas. Yang pertama ada belajar untuk berbagai gagasan. Misalnya kayak siswa dengan kemampuan fisik terbatas saling membantu menggunakan kamera digital. Terus selanjutnya ada belajar mengenai sebuah proses. Misalnya kayak siswa SD yang ditayangkan proses daur ulang sebuah kaleng aluminium. Terus selanjutnya ada pengamatan bebas resiko atau suatu kejadian, misalnya kayak siswa SMP yang menyaksikan sebuah video letusan gunung berapi. Terus yang keempat ada mendramatisasi sebuah kejadian. Seperti anak SD yang menyaksikan video yang menayangkan perkembangan atau evolusi transportasi. Selanjutnya ada mempelajari kemampuan sebuah tugas, misalnya kayak kelas seni di SMP menyaksikan video yang menayangkan teknik tahapan demi tahap yang digunakan untuk menggambar bayangan. Terus ada belajar mengenai orang lain. Ini bisa digunakan untuk siswa TK menyaksikan video untuk memahami lebih baik perasaan dan tantangan dari anak-anak yang menderita kelainan. Selanjutnya ada penyelesaian masalah yang diterapkan pada praktik diskusi. Misalnya bisa dipakai untuk siswa SMP menayangkan sebuah dokumenter yang menjelaskan tentang masalah pertumbuhan penduduk, nah terus bisa membahas solusi yang mungkin. Terus selanjutnya ada pemahaman budaya dan menciptakan kesamaan. Kayak misalnya dipakai untuk siswa di kelas internasional dengan berbagai latar belakang dan etnik bisa menyaksikan tayangan video yang menyoroti persamaan antar etnis. Bisa di next. Terus selanjutnya ada kiat yang berlaku bagi untuk meningkatkan penyajian video. Yang pertama itu ada garis pandang atau sideline. Harus diperhatikan periksa pencahayaan, tempat duduk, dan kontrol volume. Selanjutnya ada kontrol tata cahaya. Ini tentang peredupan cahaya gitu. Nah, terus ada persiapan mental. Siswa harus diwawancarai dulu mengenai materi yang akan dibahas.
Terus ada pengelolaan pendahuluan. Ini berisikan daftar poin utama yang akan dibahas dalam video tersebut. Terus ada kosakata. Jika ada kosakata yang baru, perlu ditinjau. Selanjutnya ada segmen singkat. Perlu maksimal video yang ditayangkan adalah 8 hingga 12 menit. Jika lebih dari 30 menit, bisa ditampilkan segmen yang penting saja. Terus, yang selanjutnya ada model peran. Eh, ini bisa melibatkan diri, simak dengan sesama, dan merespon jika diperlukan. Yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu memperkuat presentasi dengan kegiatan tindak lanjut yang bermakna. Ya, sekian dari kelompok 2. Mungkin gimana Ustaz kembali? Apakah langsung Iya. dipersilahkan untuk Mhm. tanya jawab Iya, iya. dari kelas? Langsung aja ya diatur antara dua presentator itu, dua kelompok itu ya. Oke, Ustaz. Fleksibel aja ya. Ya, mungkin kepada teman-teman, jika ada pertanyaan dari materi kelompok 2 kelas D maupun kelompok 2 kelas A, dipersilakan. Waduh, sepi banget nih. Yang pada merhatikan kayak ini. Oh, yang ada sih chat Aji. Ustadz, Ya, Afwan, sebelum ke sesi pertanyaan tanya jawab, iya, ya. boleh di-share terkait video yang materi tadi video. nggak, Ustaz? Iya, iya, boleh. Ya.
Iya, jadi ini merupakan website ya, website Neo K12. Ini saya temukan dari buku ya, buku yang edisi 9 ini. Jadi di website ini isinya video-video pembelajaran buat anak-anak. Ini kita masuk ke ininya home-nya dulu. Jadi ini banyak sumber pelajaran ya, misal kayak ini ada buat fisika, terus ada science atau IPA gitu. Terus ada tentang bumi dan space itu apa? Space universe, planet luang angkasa. Terus ada geografi juga, ada tentang tubuh manusia, tentang sejarah, matematika atau Inggris, bahasa Inggris dan macam-macam lainnya. Terus mungkin kita bisa buka contohnya satu ya. Misalnya. Misalnya ini contoh tentang sejarah-sejarah Egypt atau Mesir. Ini untuk kelas, ini terdapat ini untuk kelas 26, kelas 6 sampai kelas 12. Udah siapa dia belum? Would remain under Roman rule for 600 years. Even Christianizing when the official religion of the Roman Empire became Christianity in 323 AD. Terus juga ini ada time lapse. Tadi kan di bukunya, di buku di presentasi udah dijelasin tentang time lapse atau manipulasi waktu. Ini mungkin bisa dilihat contohnya dari sini ya. Iya, teman-teman dan Ustadz udah mungkin contoh dari pembelajaran lewat video tadi websitenya sudah ditampilkan. Mungkin boleh lanjut ke sesi tanya jawab. Syukran. Ya, silakan diatur ya. Ini teman-teman yang off kamera nih, kalau menunjukkan teman-teman itu belajar, silakan pada tanya. Papa tuh ya. Saya ngomong dong, boleh ya? Restart. Suara saya masuk nggak sih? Masuk, silakan Ustadz. Masuk. Sebentar, YouTube. Halo, suara saya masuk nggak? Ya, Masuk Ustaz. Oke, baik. jelas, jelas Ustadz, Ya, jelas. jadi penggunaan apa namanya? Kayak buku Smaldino yang saya bilang. Ya. Tadi disampaikan berupa teks saja kan pembagiannya. Padahal di bukunya udah jelas ada seperti ini gitu. 6 basic
kategori media. Kenapa yang disampaikan cuma teks doang? Gitu. Ini yang saya bilang turun. Jadi apa yang sudah bagus di buku jangan dijadikan jelek karena dalam rangka presentasi gitu. Karena konsep media itu ya seperti itu gitu. Jangan sampai berubah semuanya menjadi teks gitu. Apalagi kamu sampai ngejelasin. Nah, kemudian dalam pembelajaran yang populer yang sekarang wajib dikuasai oleh guru ya untuk dapat sertifikasi itu yang Bapak Ibu mungkin ngajar sebelumnya di PKM ada dua ya. Jadi ketika mengajar kita menjadikan posisi penjelasan itu di akhir sesi pembelajaran. Jadi untuk menjelaskan itu coba misalkan nih, kita mau menjelaskan. Jadi ketika kita menjelaskan apa itu keunggulan dari sebuah video, tonton bareng-bareng yuk, bareng-bareng misalkan, kita tonton bareng-bareng. Oke, bentar. Hmm, ya, jadi ketika kita menjelaskan bagaimana seorang sprinter yang menggerak-gerak cepatnya, terus gimana cara bagaimana melangkah ketika lari kita dalam keadaan lari kecepatan tinggi, kecepatan rendah. Nah, ini yang buat maraton, ini yang sprint, ya. Jadi kalau ngasih video contohnya yang terkait dengan pembelajaran yang udah benar-benar, jadi fungsi motorik itu hanya bisa dijelaskan dengan video. Contoh pembelajaran seperti apa? Ini contoh gerakan ketika ada lari maraton 3 kilo, ada lari jarak jauh 800 meter, dan lari sprint 200 meter. Jadi posisinya berbeda-beda. Mungkin nanti yang ini agak lebih nunduk ya kalau yang sprint. Nggak tegak posisinya. Kemudian juga time lapse. Nah, itu seperti ini. Jadi kita menceritakan. Nah, pas sudah ceritain gitu, baru tanyakan balik. Oke, kira-kira pembelajaran tadi olahraga cocoknya pada menjelaskan apa. Kemudian kira-kira, nah kenapa jalannya diperlambat? Tujuannya apa? Nah, baru kita tanya audiens, itulah fungsi dari keunggulan video, yaitu bisa memperlambat gerakan. Supaya apa? Biar yang menyaksikan paham. Gitu. Jadi diawali oleh penyajian fakta-fakta sebagai sumber data dalam pembelajaran, kemudian kita memancing trigger dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, lalu diakhiri oleh kesimpulan untuk menjelaskan. Gitu. Jadi udah nggak tren kamu presentasi mendefinisikan sesuatu, menjelaskan panjang lebar, udah ditinggalin. Seperti itu. Saya sih nggak nyalain dosennya, karena semua dosen pasti pernah salah. Nah, tinggal kamu coba cari tahu gitu. Mungkin kan pernah ditugasin sama Pak Ikhwan. Ayo coba lihat nonton film bagaimana video Ukin. Karena rata-rata kalau Ukin yang benar itu, si guru pasti ngasih tahu tujuan pembelajaran. Jadi nanti presentasi ini kita akan membahas beberapa aspek-aspek, 1, 2, 3, 4. Yuk kita mulai. Nah, dilampirkan data-data. Lalu dipancing. Kira-kira yang seperti ini sebenarnya apa sih yang Anda pahamin? Nah, pasti kan dia udah nggak paham. Ya udah kita lihat lagi. Coba, misalkan ada seperti ini. Coba bayangkan kita kalau ada di pinggir, berapa lama kita butuh waktu untuk menyaksikan kegiatan ini? Gedung, Stadion, Jakarta Internasional. Berapa lama coba? Wah, sekian, Pak. Nah, sebenarnya kita kan ingin tahu hasilnya seperti apa. Perlu nggak kita nungguin berhari-hari? Enggak. Nah, itulah tujuan dari mempercepat atau time lapse untuk kegiatan yang tadinya harus berhari-hari ditonton, ternyata sekarang hanya dalam beberapa menit
diringkas. Ah, itulah keunggulan video. Jadi baru definisinya di akhir gitu. Jadi yang terpenting dalam pembelajaran kini adalah bagaimana siswa memahami maksud dari definisi tanpa harus menjelaskan definisi itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Ya mungkin kalau apa namanya? Misalkan kita belajar hiwar, jangan menjelaskan hiwar itu apa itu mas muka itu apa artinya. Jangan, biarin mereka nonton, biarin mereka mempraktekkan, mereka lancarin. Nah, terakhir setelah mereka ini pasti mereka baru nanya, coba kamu mau nanya apa? Ternyata dia udah lancar. Wah, udah lancar. Kenapa? Karena udah sering dipraktekkan. Kita punya contohnya, kita punya ininya gitu. Baru terakhir kita menjelaskan pemahaman. Jadi konsep ini saya terapkan pada saat bimbingan, pada saat perkuliahan. Jadi kalau ada mahasiswa tiba kucluk-kucluk datang ke saya, Pak, saya mau bimbingan. Apa yang mau kamu bimbing? Saya mau judul ini. Kamu udah baca apa? Saya belum baca apa-apa, Pak. Cuman menurut saya seperti ini. Saya usir. Gitu. Kenapa? Apapun yang kan saya jelaskan ke dia, dia kan paham, nggak akan paham. Kenapa? Tadi belum ada pengantarnya. Nah, sama dengan kita mengajarkan media. Media itu tujuannya mempermudah pemahaman. Lantas, buat apa kalau pakai media, tiba-tiba Anda menjelaskan lagi? Berarti media itu nggak berfungsi. Makan dari bukunya ada yang sudah jelas, jadi kamu sampaikan malah tambah nggak jelas. Coba kita lihat sekitar kita, gimana coba kita lihat di kuliah, ada siapa aja yang menjadi sumber belajar? Pertanyaan itu membuka ketika kita memperkenalkan konsep bagaimana pembelajaran. Coba sebut nama tunjuk. Kamu siapa coba yang ngejelasin di kelas? Dosen, Pak. Oh, baik, dosen. Nah, dosen itu media atau bukan? Oh, kan jadi rame tuh. Udah, tenang aja. Menurut Semaldino, masuk. Manusia, orang itu adalah bagian dari media. Kan kita bisa jelasin. Jadi, even menjelaskan ada 6 macam media, dibandingkan kamu menjelaskan, sama kamu diingatkan, dosen itu media. Oh, kan beda suasananya. Akhirnya apa? Menghafalnya lebih kuat. Jadi, sisi emosi pembelajaran yang diinformasikan itu hanya sepintas lewat. Tetapi ketika ada unsur emosi, ketika Anda disalahkan, Anda diingatkan, namun dibilang dosen itu media, beda rasanya. Justru momen itu gitu yang dianggap perlu dalam pendidikan tadi, ya. Jadi yang saya ingatkan adalah bagaimana kita mengajar, ya, mengajar itu diawali oleh penyajian data-data, fakta-fakta yang sifatnya akan menjadi bahan diskusi untuk menambah pemahaman. Nah, setelah itu barulah dibuka. Gimana? Kira-kira kita kan belajar bukan hanya bahasa Arab. Bagaimana kalau ada alat peraga yang disusun-susun? Misalkan kalau di meja Pak Kamal tuh ada alat peraga, huruf hijaiyah, digeser-geser, disusun-susun dan sebagainya. Ah, itu jenisnya apa? Kita perlu nggak? Nah, media itu namanya apa? Oh, media simulasi yang bentuknya fisik. Bisa berupa kalau di biologi ada organ-organ tubuh yang memang dipasang-pasang. Nah, itu namanya mock. Nah, jadi yang seperti itu kita jelaskan semua dalam bentuk fisik, barang, visual, dan sebagainya. Jangan teks. Nah, ketika di buku sudah ada semua, kenapa jadi kalian berubah teks semua? Gitu. Kenapa kalian jelasin semua? Prinsip pembelajaran yang terbaru adalah bagaimana memancing siswa untuk bisa menerima masukan-masukan yang sifatnya penuh tantangan. Gitu. Ini begini, ini begini, begini. Emang mau ngapain Pak kita? Ayo coba lagi. Saya mau mengawali, misalkan kayak kemarin. Kira-kira Pak Anies itu ngapain di kepustakaan? Wah, ini Pak. Ah, disuruh bapaknya. Ah, itu kan kayak gitu. Jadi kalau cuma menceritakan Pak Anies sukses begini, 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 udah hambar. Tapi beda ketika kita menceritakan. Kita tantang sama siswa berpikir. Kita
kita tantang lagi, kita tantang lagi. Ada sisi emosional di situ, ya. Jadi saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa tentang prinsip gelas aqua. Gelas aqua itu, kalian tahu ada tutupnya kan? Yang ada yang gopek itu. Nah, kalian kalau menjelaskan itu seperti aqua yang lagi disegelnya belum dibuka. Kamu nuangin banyak hal pun mereka nggak akan pernah mau tahu. Tetapi ketika kamu memulai dengan pertanyaan-pertanyaan, memberikan data, ingat bukan menjelaskan. Sehingga mereka ikut berpikir, itu Anda sedang membuka segel gelas aquanya. Ini Pak informasi ngapain sih Pak? Bapak nonton apa sih Pak ngasih tahu ginian? Nah, sebenarnya tujuan ini film ini apa? Kan kita pengen tahu Pak supaya cepat ini Pak. Dipercepat itu adalah keunggulan dari video. Nah, baru kita masuk gitu. Jadi pengajaran-pengajaran yang sekarang itu menghindari verbalitas, menghindari ceramah sebagai dasar pembelajaran. Gitu. Harus dihindari. Nah, jadi apa namanya? eh, eh, saya sih berharap ya rekan-rekan yang nanti sebelumnya maju. Kenapa saya bilang ada file pendukung? Kalau seandainya saya maju sebagai mahasiswa nih, bukan sebagai dosen, itu ketika misalkan saya media video, itu saya nggak akan pernah ada yang ngomong. Saya setel aja videonya sampai awal sampai akhir. Kenapa? Wong kelompok saya media video tuh video semua. Kenapa? Buktinya video efektif bagi media pembelajaran. Ketika medianya visual, silakan teman-teman baca poster saya nih ya. Kenapa? Kan saya media visual, tuh tonton video saya, visual saya. Karena kita sebagai kelompok dengan media tertentu, kita adalah orang yang paling yakin kalau media itu ampuh untuk sebagai media pembelajaran. Nanti gimana dengan media video, audio? Ya udah, isinya narasi aja, gitu. Ya, jadi kalian kalau memang nanti mengajar itu sudah ditinggalkan dengan prinsip menjelaskan. Ya, menjelaskan itu adalah bagian akhir dari sebuah pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi cara kita adalah menyadarkan siswa kondisi mereka sedang belajar adalah dengan cara memberikan masalah, memberikan statement yang mengajak mahasiswa berpikir untuk persiapan memberikan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita udah bilang, ya udah ya saya mau jelasin. Jadi mubtada khobar itu seperti ini, mubtada lah ini. Aduh, jangan dah. Kenapa? Mahasiswa lagi nggak butuh. Sehingga apa yang kita sampaikan jadinya tumpah atau istilah saya diabaikan. Tetapi ketika kita membaca Al-Fatihah, kemudian ini kalian sebagai sebagai tenaga pengajar yang akan nanti memahami harus bisa mengi'rab dengan betul Al-Fatihah. Coba alhamdulillah. Kamu apa coba? Langsung mulai. Nah, alhamdulillah itu mubtada. Alasannya apa? Cirinya apa? Terus gali. Nah, baru kita jelaskan apa itu mubtada. Jadi jangan pernah memberikan sesuatu kepada siswa yang dia tidak dirasa butuh gitu. Jadi kondisi awal sebagai pengajar adalah menyadarkan murid bahwasanya mereka butuh informasi yang akan kita sampaikan. Istilah saya itu adalah tadi membuka label gelas plastik aquanya. Ya, baik kita nggak mau berlebih-lebih waktu ngajar. Jadi gitu aja Pak Hambali dan rekan-rekan mahasiswa. Sebentar ya. Oke, tadi diberikan pengarahan teman-teman. Jadi pembelajaran abad 21 itu tidak, saya hanya mengkonfirmasi ya memang. Pengajaran abad 21 karena udah banyak sekali apa namanya ya, penetrasi teknologi itu teman-teman. Itu kita tuh dituntut guru ya untuk menggunakan sistem HOTS tuh. Height of high thinking apa enggak? HOTS, height of thinking higher ya. Harus berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau menjelaskan itu ya masuknya ke lots jadinya lower
berpikir tingkat rendah. Jadi Ustadz Abbas tuh hanya mengingatkan kembali kalau presentasi, jangan semuanya nyuapin terus gitu. Dari awal sampai akhir. Jadi kata kunci aja, kalimat-kalimat yang pembuka, yang men-challenge gitu-gitu. Ya, prinsipnya itu ya teman-teman ya. eh oke deh, ini karena waktu sudah jam 9.40 ya. Ini teman-teman yang tadi presentasi, iya ya, lihat nanti nak ini. Oh ya. Ya ya, lihat. Papa. Aduh ini kalau di rumah ada biasanya lagi mandi. Ini teman-teman yang presentasi nanti upload di ini ya, di tempat eh, apa namanya LMS saya, akun. Di sana ada meeting 1, diskusi kelompok 2 ya, upload teman-teman di situ ya, di ruang diskusi ya, makalahnya. Baik Ustadz Abbas ya dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak meeting ini. Ini saya mau menghadiri, mendampingi ikhlas Ustadz. Oke. Baik, Oke. dikembalikan lagi ke moderator silakan ya. Apakah moderator kelompok 2 atau eh, baik kelompok 2A atau B, dipersilakan salah satu aja. Silakan dipimpin. Siapa tadi kamu buka? Boleh kelompok A, boleh lah. Ya Ustadz, mungkin cukup sekian dari kelompok 2 di kelas A. Hmm. Mohon maaf atas Dan kekurangannya. dan D Kurang lebih gitu. Dan D A dan D, kurang ya. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan ketemu lagi di meeting minggu berikutnya ya. Dan dipersiapkan pemateri untuk memberikan penjelasan yang lebih apa ya, atraktif dan menantang ya. Jangan terus berceramah dari awal sampai akhir menceritakan apa yang di buku itu ya. Ya, bosen. Tahu nih, yang off kamera ini beneran ikut kuliah gak sih gitu ya? Diem aja gitu ya. Ya kalau teman-teman diem aja, maksudnya off kamera ya, meskipun off kamera, tunjukkan kalau teman itu aktif ya dengan bertanya, dengan ikut serta ya. Saya lihatnya cuma Yahya aja nih aktif nih Yahya ya. Syukron Yahya ya dan Kohana nih ya. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan kifatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift teman-teman ya.